محمد سيد الكونين والثقلين الفارق البين يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Beliau adalah guru-guru kita yang senantiasa setia menemani kita di pengajian duha dan pengajian malam Jumat dan ratiban di malam Senin. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DKM dan jajarannya. Mohon maaf, Ketua DKM kita hari ini ada acara yang gak bisa ditinggal. Beliau sedang ada di Lampung, Bapak Ustadz Jamaluddin. Yang saya hormati para ketua RT yang sudah setia, yang sudah ikut serta untuk mensukseskan acara santunan yatim yang kita laksanakan di hari ini. Bapak Ketua RW yang saya hormati, para alim ulama, para ustadz, bapak-bapak haji, para bapak ibu jamaah pengajian, khususnya pengajian duha yang saya hormati, yang saya banggakan, anak-anak sekalian yang yatim hari ini, alhamdulillah sebagian sudah hadir dan insya Allah akan kita santuni nanti sebanyak 93 orang. Kalau nggak salah ya, nanti data resminya kita akan bagikan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan untuk bisa hadir di acara ini, iman Islam yang selalu insya Allah kita akan bawa sampai hayat memisahkan kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para pengikutnya. Hadirin yang saya hormati, tadi pagi sudah kita laksanakan pembacaan surah Yasin beserta tahlil zikirnya. Kemudian juga baru saja kita menyelesaikan pembacaan rawih dan sekarang kita memasuki acara inti. Acara intinya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh perwakilan nanti dari Ketua DKM, yang ketiga sebelum nanti ada ceramah agama kita minta nanti Yai Haji Abdul Rahman untuk sedikit memberikan semangat untuk kita bisa menjalankan kehidupan, terutama menuntut ilmu. Yang berikutnya nanti ada ceramah agama Mau'izah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Yai Haji Dr. Anas Ahmad Suprat Ghazali MA. Selanjutnya nanti doa penutup yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Dr. Haji Abdul Razak.
Selanjutnya nanti untuk para bapak-bapak jangan meninggalkan habis doa kita ke sebelah selatan, sebelah kidul juga ada santapan jasmani. Kalau hari ini adalah santapan rohaninya. Untuk anak-anak yang yatim nanti setelah nanti doa penutup, kalian tetap di sini langsung kita akan berikan santunan sekaligus nanti ada bingkisan sedikit untuk makan siangnya di rumah saja. Kalian bisa bawa pulang ya. Kita akan bagi 4 pos nanti supaya lebih cepat ya. Jadi seperti itu teknis acaranya. Untuk kelancaran acara kita pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Semoga apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita rencanakan pagi ini, apa-apa yang sudah kita keluarkan, harta kita, tenaga kita, pemikiran kita untuk kehidupan anak-anak yatim kelak di kemudian hari, Allah akan beri kemudahan di dalam pelaksananya. Ala hadiniyah wa kullu yatim sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Untuk selanjutnya, terutama untuk anak-anak, adik-adik, mohon keikhlasannya untuk tidak mengaktifkan handphonenya dulu. Jadi khusus hari ini handphonenya dibawa, jangan dipakai yang lain. Kalau moto ke bapak boleh, mau foto sama bapak, mau guru-guru nanti boleh. Tapi jangan main medsos dulu ya. Kenapa? Kita fokus di acara kita dulu ini. Ya, bapak-bapak yang bawa HP buat foto boleh. Jangan tiktokan dulu. Yuk, mari kita dengarkan acara yang kedua adalah sambutan oleh Ketua DKM. Dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Muhammad Nasir SPDI. Pada Pak Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, bil khusus guru-guru kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdurrahman Ahmad Badai, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Abdul Razak, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Sukron Ghazali yang insyaallah nanti bertindak sebagai ceramah kita pada kesempatan ini. Para asatidz yang merupakan sepuh-sepuh kita, semoga Allah berikan sehat mereka semua, dan juga guru-guru kita, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mukarram, bil khusus anak-anakku semua, anak-anak yatim yang berada di lingkungan RW 02 dan sekitarnya. Puji syukur kembali kita sampaikan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan kita selalu mengikutnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pada pagi hari ini kita sama-sama hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Mubarak 02, untuk sama-sama mengadakan santunan. Kenapa kami katakan sama-sama? Karena acara ini adalah kerjasama kita semua. Maka alhamdulillah Masjid Al-Mubarak setiap tahun mengadakan santunan yatim, dan itu diadakan setiap tahun 2 kali. Setiap bulan Muharram seperti ini sekarang. Kemudian juga di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu ada tambahan santunan doa apa juga. Jadi di masjid kita Al-Mubarak ini mengadakan santunan 1 tahun 2 kali, di bulan Muharram dan di bulan Ramadan. Karena itu pada kesempatan ini kami selaku pengurus DKM Masjid Al-Mubarak mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah semua, bil khusus kepada donatur kita yang sudah banyak berkontribusi dalam hal penyantunan yatim pada kesempatan ini. Juga kepada Bapak RT selaku pengurus lingkungan di sekitar kita di RW 02 ini, yang juga dengan upaya pemerintah tersebut maka terlaksanalah acara ini. Dan acara ini adalah kerjasama kita semua. Maka dari itu kepada seluruh pengurus lingkungan, ketua RT di lingkungan RW 02 ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi program kita ini adalah untuk menyantuni anak-anak yatim yang tidak terlepas dari kerjanya para pengurus lingkungan kita. Beliau-beliau lah yang juga turut ikut andil, karena di dalam lingkungan RT itu banyak donatur-donatur kita, dan akhirnya kembali kita serahkan kembali ke lingkungan, yaitu menyantuni anak-anak yatim. Dan ini sudah berjalan, sudah tahunan berjalan di masjid kita ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan ini mungkin secara pribadi kita belum banyak berusaha atau turun tangan langsung menyantuni anak-anak yatim, tetapi dengan kita sama-sama di masjid kita ini, maka kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama menyantuni anak-anak kita. Terlebih lagi kita berharap moga-moga acara ini berlanjut dengan pembiayaan yang lebih intens, seperti santunan bulanan yang bertujuan untuk membantu pendidikan mereka. Sebab dengan begitu mereka tidak hanya mendapatkan santunan setiap tahun, tapi juga setiap bulan untuk biaya pendidikan. Insya Allah ke depan kita akan pikirkan ke sana, kita rencanakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam hal ini kegiatan ini adalah sebagian dari program-program yang kita canangkan di Masjid Al-Mubarak. Selain itu, ada program-program lain yang mesti juga kita dukung supaya semua bisa sukses acaranya. Yaitu yang pertama, pengajian yang kita adakan setiap minggu pagi seperti ini, yaitu pengajian duha yang dipimpin oleh guru-guru kita.
yaitu yang pertama Kiai Haji Sukron Ghazali, yang kedua Kiai Haji Ustaz Abdul Rojak yang mengisi taklim di setiap minggu pagi atau taklim duha. Kemudian ada juga pengajian malam Jumat yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdurrahman Ahmad. Pengajian ini adalah pengajian yang menurut kami sangat penting karena membahas masalah ibadah keseharian kita, yaitu ilmu fikih dan juga hadis arba'in An-Nawawiyah yang disampaikan oleh beliau setiap malam Jumat. Kemudian malam Seninnya juga oleh beliau, dipimpin oleh beliau, yaitu zikir ratib al-haddad. Karena itu mari sama-sama sebagai rasa syukur kita bersama, kita doakan ya, para donatur kita, para pengurus lingkungan kita, semoga mereka semua diberikan keberkahan hidupnya, diberikan luas rezekinya, diberikan berkah rumah tangganya, diberikan berkah usaha-usahanya. Dan kita semua tentu yang ikut juga berkontribusi dalam acara ini, semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua. Ala hadirin wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian sambutan kami selaku DKM Masjid Al-Mubarak, dan sekali lagi kami mohon maaf sekaligus terima kasih yang sebesar-besar kepada hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung acara berikutnya adalah sepatah kata atau nasihat buat kita semua dari guru kita Al-Mukarram Haji Abdurrahman Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma Assalatu wassalamu ala man qala. Itu yang kelihatan pengemis. Sekarang pengemis sudah macam-macam. Memasaknya cakep-cakep. Pakai apa namanya itu, pakai alat, pakai sarana. Model-model. Ada model frog di taruh di bawah udah macam-macam. Ada yang tubuhnya dicek, ya kan? Ada yang bawa proposal, yang mintanya di sini Masjid Al-Mubarak. Dari mana ini Masjid Al-Mubarak? Di mana? Serang. Bagaimana ini Al-Mubarak? Al-Mubarak sini, oh situ Pak. Oh yang sana yang Kebilas. Oh bukan Pak, di mana? Tasik. Nah, kan macam-macam sekarang. Apapun alasannya, Al-Quran katakan itu namanya sa'ir, pengemis betul. Ada yang nongkrong di pertigaan, terus. Sama.
Ketika mereka datang, oh macam-macam masa. Ada yang alasan assalamualaikum, Ustaz, kayaknya mohon maaf, mau pulang kampung, saya punya ongkos, mau pulang kampung, punya ongkos, mau pulang. Berbagai macam alasan. Tugas kita agar kita tetap bisa memberi. Apa yang bisa kita kasih? Apa yang bisa kita beri? Semampu kita. Karena khawatir yang datang ke rumah kita itu bukan pengemis beneran, bukan pengemis sungguhan, takutnya. Maka ulama-ulama katakan al-hadar, kullal hadar, antarudda sakilah. Hati-hati, awas, engkau menolak itu orang pengemis, itu dia pengemis. La'allahu malakun bin malaikatillah. Barangkali yang datang itu malaikat. Pasayat taliyaku, dia memuji kita. Kita ini orang dermawan atau bukan? Kita ini orang yang punya hati peka atau bukan? Jadi ya semua pengemis yang datang ke rumah kita, itu semuanya pengemis ya semua. Bahkan Nabi Allah Khidir alaihi salam, beliau itu sering datang ke rumah orang dalam wujud pengemis untuk memuji seseorang, terutama orang-orang kaya yang diakini. Itu Nabi Allah Khidir. Kalau kita lihat Nabi Allah Khidir tampilannya pengemis, tapi ada ciri beliau. Kalau kita salami di tangannya karena kata Nabi Allah Khidir itu tangannya ini kalau kita pegang kayak ada tulang nih. Kalau kita salaman itu kayak kita pegang kapas. Itu Nabi Allah Khidir. Khawatir beliau yang datang, khawatir malaikat yang datang. Kalau malaikat yang datang kita nggak ngasih, kita usir, kita omelin. Oh habis sudah kita. Harta kita bisa ambles. Itu khawatir. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah ada di halaman 65. Sayyidina Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, saya pernah mendengar Nabi bersabda. Nabi bercerita. Sama aja, berapa menit saya kita. Kebetulan mohon maaf kita di sekolah di Subang Pemuda ada santunan. Jadi di sini saya tadi ngambil tawaran dasar sama lagi. Jadi kerja. Jadi saya paling itu aja tak santun aja. Terus ya gue member tikus nyala di naik loteng. Cakep kita bakal ada responden sekali rumahnya. Rahasia gotik kumpul tikus. Tapi itu kan kayaknya ada terasa kita. Tikusnya lari naik loteng. Ambil plastik buat bungkus. Kalau dibungkus apa kesulitan lagi? Kata beliau mendengar Nabi bersabda, Nabi bercerita. Kata Nabi dulu di zaman Bani Israel, Allah menguji 3 orang. Ada 3 orang yang kena penyakit, punya kekurangan. 3 orang menuji Allah. Ketika dia nggak punya, kemudian ketika dia ada di tiga kemiskinan, ketika nanti dia kaya, bagaimana sikapnya? Diuji 3 orang. Yang pertama orang yang kena penyakit lepra atau punya penyakit belang. Badannya semuanya belang, tubuhnya semuanya belang. Ya belang-belang. Yang kedua, orang yang rambutnya ketumbuk, botak gundul. Apa namanya? Sawan lahir. Gundul. Botak gundul karena rambutnya sembar. Yang ketiga, ini orang tunanetra, buta. Zaman dulu orang buta kan lihat. Datang ini
Allah utus malaikat untuk nanyain awak 3 orang itu, untuk uji 3 orang ini. Kira-kira di saat itu dia dalam keadaan susah, miskin, kemudian serba kekurangan, yang penyakit belang-belang, yang gundul, yang buta, semua ada dalam kemiskinan. Ketika nanti mereka udah kaya, bagaimana mereka mensyukuri harta kekayaan? Uji 3 orang. Datanglah malaikat kepada yang pertama, kepada yang punya penyakit belang. Apa kata malaikat? Wahai saudara, saya lihat tubuhmu ini belang-belang. Ya, semuanya belang. Apa yang paling kau inginkan kalau saya mintakan kepada Allah? Kata malaikat. Kata orang yang punya penyakit belang, yang penyakit lepra, kata dia, saya kepengen punya kulit, punya wajah yang tampan. Yang pertama. Saya juga kepengen punya kulit yang halus dan mulus. Nah, jadi kata dia, udah diusap sama mereka. Diusap wajahnya ketika itu juga berubah. Wajahnya yang tadinya tidak tampan menjadi tampan. Yang tadinya jelek jadi ganteng. Kemudian kulitnya yang tadinya belang-belang kasar menjadi halus mulus. Nah, kepada pokoknya kata malaikat, aku kepengen punya apa? Allah lagi kasih tawaran buat kamu. Kata dia, saya kepengen banyak punya onta. Zaman dulu orang punya onta banyak, itu sebuah kebanggaan dan harta kekayaan yang luar biasa. Sudah, ya, diangkat tangan ke malaikat. Tahu-tahu ada di hadapannya itu seekor onta besar yang sedang ambil lagi. Kata malaikat, ini buat kamu. Malaikat doakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah berkahi kau dengan diberikan ini onta. Sudah terus datang lagi beliau ke orang yang gundul. Itu malaikat datang ke orang yang gundul. Apa kata malaikat? Wahai saudaraku, apa yang kau inginkan seandainya aku mintakan kepada Allah? Aku di malaikat dulu saudara, untuk memberikan tawaran kepada kau. Kata dia, saya kepengen punya rambut yang hitam, yang bagus, wajah yang tampan, supaya orang nggak hindari saya, nggak tinggalin saya. Kata si gundul, diusap mukanya langsung, rambutnya tumbuh, tampak, wajahnya tampak. Mereka tanya lagi, kalau Allah berikan harta, kamu kepengen apa? Kata dia, saya kepengen banyak punya sapi. Dia angkat tangan, tiba-tiba di sebelahnya malaikat itu ada seekor sapi besar yang sedang ambil lagi. Itu malaikat doain, barakallahu laka fiha. Semoga Allah berkahi kau dengan diberikan sapi yang sedang ambil. Datang lagi malaikat kepada orang yang ketiga, semoga. Apa kata malaikat? Wahai saudaraku, engkau buta tidak dapat melihat. Aku di malaikat bersama kau, Allah kasih tawaran sama kau. Apa yang paling kau ingin? Apa kata dia? Saya kepengen bisa melek mata saya supaya saya bisa melihat dunia ini, bisa melihat orang-orang. Diusap sama malaikat langsung bisa melihat. Satu lagi kata malaikat, kamu kepengen punya apa kalau Allah berikan kamu? Oh, saya kepengen punya kambing yang banyak. Diberikan sepasang kambing dan kambing itu juga lagi hamil, lagi bunting. Kata malaikat, barakallahu laka fiha. Semoga Allah berkahi dengan kambing. Dalam waktu cepat, dalam beberapa tahun saja itu, tadi si lepra, orang yang punya penyakit belang, di daerahnya lembah yang begitu luas, terisi badan dengan onta ini, menjadi kaya raya. Daerah yang setelah lagi sebuah lembah itu penuh dengan sapi-sapi milik-miliknya si gundul yang sudah menjadi petani hitam. Dan yang ketiga itu kambing-kambing
Ya, ada di lembah yang ketiga adalah miliknya orang yang tunanetra. Sudah kaya raya mereka. Punya onta begitu banyak, punya sapi begitu banyak, itu si Guntur. Si Buta punya kambing-kambing begitu banyak. Sudah, ketika mereka sudah ada di posisi kaya, nih, cenderung. Kalau orang udah kaya, apalagi dunia susah, lupa dia. Ya lupa. Itu korun itu dulunya orang susah. Korun dulunya orang susah, bukan susah, melarat dulunya. Karena dia melarat belajar itu mendulang emas sama ibunya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita diajari bagaimana caranya dulang emas. Diajari sama ibunya Nabi Musa. Dia kerja pagi, siang, sore, malam, ada pulang-pulang dia dulang emas menjadi kaya raya. Tapi kan sudah kaya raya tuh. Diminta suruh keluarkan zakat dia nggak mau. Diminta suruh berikan orang lain dia nggak mau. Nah, ini 3 orang sudah menjadi orang yang kaya raya. Didatanginlah. Oh, malaikat lagi duduk, wahai malaikat coba. Si kaya yang onta yang begitu banyak, si lepra, coba datengin. Minta coba sama dia. Kira-kira dikasih sama dia. Datengin malaikat berupa kumis. Seorang yang musafir, apa kata dia? Wahai Tuhan, saya seorang yang musafir, seorang fakir, seorang miskin, saya kehabisan bekal. Dan hari ini yang bisa saya minta kepada Allah dan hanya kepada Engkau, agar saya bisa melanjutkan perjalanan saya dan bisa menyambung hidup saya. Apa kata si kaya yang dulunya miskin, si lepra yang dulunya susah, yang dulunya jelek? Apa kata dia? Maaf saudara, tanggungan saya banyak, keluarga saya banyak, anak saya banyak, jadi saya nggak bisa hasil. Yang pertama. Apa kata malaikat? Jangan lupa, kamu itu seperti saya kenal. Kamu kan yang dulunya belang-belang, yang punya penyakit lepra. Allah kasih sama kamu sekarang wajah tampan, kulit halus mulus, punya onta begitu banyak. Kamu kan itu, apa kata dia? Oh bukan, harta saya banyak, bukan dari situ. Saya orang besar, punya warisan dari keluarga saya, semuanya orang besar. Jadi keluarga saya orang kaya, kata dia. Apa kata malaikat? Kau jangan berdusta. Saya kenal kau dulu si lepra, kau dulu kulitnya belang. Oh bukan, terima dia. Kamu dulu orang susah, bukan, saya dulu kaya. Ya kali minta, saya minta. Kata dia, oh enggak, saya untuk membeli saya enggak. Kebutuhan saya banyak, urusan saya banyak, keperluan saya banyak. Kata dia, orang kaya yang pertama. Atau kata malaikat itu, kalau memang kau berdusta, Allah akan kembalikan kau seperti semula. Kata dia pikir bohong-bohongan ngomongin orang. Katanya ngomong malaikat, nggak apa-apa. Saya dari dulunya kaya, saya dari dulunya ganteng, saya dari dulunya cakep, kata dia. Jangan aktif. Lupa. Nah, yang padahal ketika kita sudah dapat nikmat jangan lagi sebegitu banyak, kita harus syukuri. Dan bentuk syukur punya harta itu diantaranya yang tadi membagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebut-sebut, wujudin, nyebut kekayaan, harta saya banyak, bukan cuma disebut tapi ini ada jalan santunan tuh, ada pembangunan masjid noh, ada masjid-masjid musola tuh. Nah itu namanya mensyukuri nikmat harta. Tapi dia enggak, kata dia enggak apa-apa. Saya menurutnya ganteng, saya menurutnya cakep, menurutnya kaya, saya kembali seperti dulu. Seketika itu juga malaikat angkat tangan, kembali lagi kulitnya belang, kembali lagi jelek. Onta-onta yang memenuhi lembah itu semuanya tewas mati seketika. Dia nyesel, ya Rob, saya akan berikan hidupkan onta-onta saya. Kata malaikat, lasi. Tuh, ya. Habis ketika kalau Allah berkehendak dari susahnya. Habis yang pertama. Yang kedua, datangnya nanti si Gundul punya sampai begitu banyak sampai penuh lembah. Apa kata ini pengemis yang sebenarnya malaikat dengar, wahai Tuhan, saya orang susah,
Saya orang fakir, keluarga saya banyak, dan saya sedang mencari rezeki buat memenuhi kebutuhan keluarga saya, dan saya sedang musafir. Hari ini yang saya bisa minta hanya kepada Allah dan kepada Engkau. Ya, hanya kepada Allah dan kepada Engkau. Kata itu pengemis yang sebenarnya malaikat. Apa kata si gundul itu? Yang sapinya begitu banyak. Kata dia, oh tidak. Ya, saya itu harta saya piara dari sapi 1 ekor sampai segini banyak itu karena kegigihan usaha saya, karena keuletan usaha saya, bukan karena ini dan itu. Saya tidak mau kasih, saya tidak mau bagi. Lalu dia, apa kata malaikat? Tuhan, saya kenal kau dulunya gundul, wajahmu jelek, sekarang aja ganteng, sekarang aja rambutmu hitam, sekarang aja kamu kaya raya, kamu orang susah. Kata dia, oh tidak, saya warisan dari kakek nenek saya, memang kakek nenek saya adalah orang-orang kaya. Ini warisan dari mereka. Kata dia, dengan aku ini. Apa kata malaikat? Kalau kau berbohong, kau akan kembali seperti semula. Gak apa-apa, saya malah lebih ganteng dari orang kaya. Jadi dia ngomong cuma pengemis biasa. Ini hati-hati. Ya, nah ini harus kita hati-hati. Sampai-sampai kata Nabi, Uqtus sa'ilah walau ja'a bil faras. Kasih kalau ada pengemis, sekalipun dia datang ke rumah kami, itu pengemis pakai Lamborghini. Datang ke rumah dia pakai Lamborghini, tapi minta. Kata Nabi, kasih. Apalagi cuma pakai apa namanya itu, Fortuner. Ya, apalagi cuma pakai Alfa, pakai Lamborghini aja kata Nabi kalau dia datang. Karena kendaraan zaman dulu yang paling hebat itu kuda. Datangnya pengemis pakai kuda putih, kudanya besar. Tapi datangnya ngomong besok minta, kata Nabi kasih. Apalagi yang begitu. Udah, ternyata seketika itu juga kepalanya kembali gundul, wajahnya kembali jelek. Sapinya 1 lebah itu semuanya tewas mati bergelimpangan. Dia minta ya Rob, aku taubat, hidupkan sapi-sapikan. Kata malaikat, ya debasi. Nah, sudah tinggal 1 nih, si buta. Dia bersyukur apa enggak dengan harta yang Allah berikan? Kalau dia bersyukur, hartanya itu masih tetap atau akan bertambah. Tapi kalau dia ingkar seperti 2 temannya itu, hartanya juga akan habis. Datang dia kepada yang ketiga. Apa kata pengemis yang sebenarnya malaikat? Wahai saudaraku, Tuhan, saya orang fakir, saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya harus menafkahi mereka. Saya sedang ada dalam perjalanan, saya juga butuh biaya, butuh ongkos. Tolong berikan kepada kami. Seikhlasnya Tuhan yang dia minta. Kami Tuhan begitu banyak, harta Tuhan begitu banyak. Apa kata si buta yang kambingnya begitu banyak? Wahai saudaraku, ambil yang kamu mau. Kamu perlu berapa ambil? Sisanya tinggalin buat saya. Kamu butuh 10, 20, 100, 200 ambil. Sisain aja buat saya. Terserah kamu. Sisain berapa? Kata yang ketiga. Ambil. Benar saya ambil. Saya ambil separuh. Ambil. Kata si buta. Ini harta saya hanya titipan dari Allah. Hanya titipan dari Allah. Ini bukan harta saya. Ini harta titipan dari Allah. Kamu mau ambil 2/3 saja. Ambil. Tanya kambing saya ada 1000 ekor. Kamu ambil 750 ekor. Ambil. Kamu ambil 900 ekor. Ambil. Sisain aja buat saya berapa. Saya dulunya cuma punya kambing 2. Allah kasih cuma sepasang kambing. Tapi kambing-kambing saya begitu cepat. Lahir itu 8, 6, 8, 6. Semuanya begitu. Sehingga waktu begini singkat kambing saya sudah banyak. Aku butuh berapa ambil. Apa kata pengemis itu? Wahai saudaraku, sebenarnya aku bukan pengemis. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh memuji kau. Kira-kira bagaimana hatimu ketika aku minta? Apa kata dia? Ini harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang perlu, ada yang butuh, saya akan berikan. Kata malaikat itu tidak.
Ya, Allah akan kasih lagi, ya, buat engkau itu 2 lembah yang tadinya diisi sapi yang sudah berkelimpangan mati, yang tadinya diisi onta berkelimpangan mati, itu akan Allah tambahkan menjadi kambing-kambing milik engkau. Oh lihat. Nah, karena dia bersyukur, maka hartanya tetap itu kambing-kambingnya utuh, bahkan bertambah. Saya tidak ambil kambing kamu, hanya menguji engkau bagaimana kedermawanan. Nah inilah ya 3 contoh yang Nabi ceritakan kepada Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kesehatan, panjang umur, kita manfaatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, hadir majlis taklim, mengikuti pengajian. Itu salah satu mensyukuri nikmat panjang umur, sehat walafiat. Ketika Allah berikan kepada kita harta, ya ayo kita gunakan untuk kebutuhan keluarga kita yang termakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, insya Allah harta yang Allah berikan kepada kita menjadi harta yang berkah, harta yang terus bertambah, tapi harta yang terdiri ada harta yang ada di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita dan keluarga kita akan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam iman, dalam Islam, dalam kesalehan dan ketakwaan, meninggal dalam keadaan bersama khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, ada Allah yang menjemahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi waffaqal alimin al-amilina li ta'atih fawajadu sa'yahum mashkura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi basata lit-ta'ibina bisata karamih fa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala kafatan lil alamina basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha maqrabah. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para ustadzat, para muallimin muallimat, wabil khusus saya hormati, saya muliakan dan kita hormati guru kita sahibul fadilah Bapak Kiai Haji Abdul Razak mata'anallahu bituli hayatih, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Ahmad mata'anallahu bituli hayatih, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, wabil khusus pula segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak Bapak Ustadz Nasir mata'anallahu bituli hayatih, dan banyak lagi yang lain, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, Bapak Ustadz Haji Sapuri, dan tentunya tidak dapat saya menyebutnya satu persatu seluruhnya. Insyaallah semuanya hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruhnya hamba Allah yang dirahmati, dicintai, diridai, dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara sekalian, para alim ulama khususnya,
Tadi telah banyak disampaikan ilmu oleh sahibul fadilah Pak Kiai Haji Abdurrahman Ahmad, dan ini acaranya sudah cukup siang ya Pak ya, jam 10 lewat. Ini rangkaian acaranya rupanya masih panjang ini Pak, makanya saya jangan panjang-panjang. Tadi kan sudah panjang ya, banyak ilmu yang telah disampaikan, banyak kita telah mendapatkan ilmu dan mau'izah hasanah. Ya saya ya kalau terus panjang nanti, kalau panjang ditambah panjang itu jawabannya kepanjangan gitu kan ya. Jadi insya Allah singkat Pak, paling ya sampai jam 12 cukuplah insya Allah. Nah itu kelihatannya begitu nyebut jam 12 pada sedih itu kayaknya. Insya Allah sedikit saja Pak ya. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan segala anugerah, nikmat dan rahmatnya. Pagi hari ini menjelang siang hari ini kembali Allah izinkan kita berada di masjid. Tidak sembarangan tempat masjid itu dipilih oleh Allah. Tanah masjid ini ke atas sampai langit ketujuh itu dipilih oleh Allah. Tanah masjid itu sampai ke bawah, bumi paling bawah itu masjid semua, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipercaya sebagai tempat gudang rahmat dan keberkahannya. Makanya kita pasti gembira kita kalau ada di masjid Pak. Kita senang tentunya kalau ada di masjid dengan ibadah-ibadah kita Pak. Apalagi dengan acara mulia, acara khusus yang diadakan seperti ini. Rezeki lahir batin kita dapat. Rezeki lahir itu banyak macamnya itu Pak. Gimana itu? Sudah dibuka belum itu? Sudah dinikmati belum itu Pak? Atau sudah tamat barangkali itu ya? Ya Pak. Apalagi rezeki batin. Masya Allah, kalau sudah kita senang dengan masjid itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah. Kemudian kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Masjid Al-Mubarak dengan pengurusnya yang aktif tentunya mengadakan acara semacam ini, membimbing kita, menggiring kita berada dalam satu acara mulia, menyantuni adik-adik yatim kita, anak-anak yatim kita, yang tentunya bukan hanya itu, tetapi banyak manfaat lain yang pasti kita akan meraihnya. Kalau soal menyantuni yatim tadi sudah banyak dibahas oleh beliau Pak Kiai Abdurrahman Ahmad Pak. Cuman saya salah satunya teringat ayat Allah tadi Pak, sebagai garis bawahnya saja ya Pak ya. Kalau namanya garis bawah itu kan cepat Pak, betul tidak? Kalau nulis itu lama, begitu selesai nulis harus digarisin bawahnya, cepat nggak garisnya itu? Ya set, begitu kan, cuman begitu aja kan? Ya sudah, saya karena garis bawah saya nggak lama ya. Ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam perbuka mukaddimah saya tadi saya bacakan surah Al-Balad. Allah berfirman, wa ma adraka mal aqabah. Itu banyak hafal ini ayat ya. Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masrabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Itu ayat Quran ya Pak. Dari sekian banyak ayat Quran yang bercerita tentang al-yatama, para yatim itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertanya, ingin menjelaskan kepada kita dengan nada pertanyaannya, wa ma adraka mal aqabah, tahukah kalian, tahukah engkau Muhammad, kata Allah, apa mendaki itu? Mendaki, apa mendaki Pak? Nanjak, naik. Hidup ini Bapak Ibu saudara sekalian, Allah alam mungkin rasa kehidupan kita satu sama lainnya berbeda, tapi dikatakan di hadapan kita ini tanjakan, nanjak kita ini Pak. Ya namanya orang nanjak kira-kira capek enggak? Apalagi lari,
Sudah tanjakan lari, capek nggak kira-kira? Capek. Sudah tanjakan lari, kemudian bawa beban. Apa yang dipikul, apa yang ditenteng, beban. Tambah capek, tambah ngos-ngosan lagi, Pak. Ibu rahimakumullah. Ya. Tetapi kalau kita nanjaknya ini pakai alat, ya nggak capek, Pak. Ada kan alat untuk nanjak itu? Oh iya, tanjakan seperti apapun, sebentar aja dia nanjak, tinggal duduk, set, dianterin sama alatnya. Capek nggak? Nggak capek, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini, tahukah kalian apa nanjak itu? Fakku raqabah. Tanjakan yang membuat ngos-ngosan itu, pertama dalam ayat ini fakku raqabah, membebaskan perbudakan. Mungkin di kita ini sulit. Tidak ada kita pembebasan perbudakan itu nggak ketemu, Pak. Rasanya tidak ada budak di negara kita ini ya. Ada nggak manusia dijual, belikan, kemudian diangkat menjadi bagian dari keluarga kita itu, dijadikan sebagai budaknya? Kayaknya nggak ada ya. Ya, zaman dulu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin sekarang pun di suatu tempat ada ini raqabah itu, perbudakan. Nah, orang menjadi budak itu kalau dimerdekakan, dibebaskan, ya, kebudakannya, status kebudakannya itu dibebaskan, senang nggak kira-kira? Buat jelas senang dia, Pak, merdeka. Tetapi orang yang mampu membebaskan perbudakan itu lelah, itu capek. Karena biasanya membebaskan perbudakan itu harus dengan harta, harus dengan dunia, dengan duit, dan tidak sedikit. Bisa sekian mahalnya untuk membebaskan itu, Pak. Makanya dikatakan oleh Nabi itu nanjak, tanjakan. Wa ma adraka mal aqabah. Pertama fakku raqabah. Kita tidak akan ketemu itu insyaallah. Kemudian Allah mengatakan fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan makan. Katakanlah lapar. Fi yaumin dhi masghabah, di hari-hari yang memang hari-hari lapar. Di sana sini mungkin tidak sempurna, kekhilafan dan lain sebagainya, itu tidak disengaja. Yang benar dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya anak-anak bergeser dulu ke tengah dulu yang laki-laki sini. Yang satu dan bapak-bapak silakan untuk makan bareng di sebelah kanan.
Baik, selanjutnya. Selanjutnya akan saya atur untuk pembagiannya. Untuk petugas ada 4 orang. Di mana Pak RT? Oh, sana nama bagiannya. Untuk RT 1, 2, 3 ini yang membagikan adalah Pak Bani. Di mana tempatnya? Di sebelah utara. Pak Bani utara situ. Sana semuanya. RT 4, 5, 6 Bapak RT Yusuf. Di mana? Belakangan. RT 8, 13, 14 Pak Ahmad Muasin. Situ. Lalu RT 15, 17 Pak Haji Yoyo. Di sebelah kanan. Oh, ujung Pak, ada di ujung. Pak di ujung. Ya, silakan. Anak-anak bisa muncul ke belakang sana. Baris sesuai dengan RT-nya ya. Pegang undangannya. RT 1, 2, 3 Pak Badi, duduk. Mana Pak Badi? Menghadap ke timur Pak Badi. Ada ketan, ada ketan. Ayo, jengkol.